Bincang yang baik. Halo Sobat EHA, perkenalkan nama aku Agus. Aku adalah salah satu champions di Earth Hour Bandung. Dan sekarang aku lagi kedatangan teman aku juga di Earth Hour Bandung. Halo Kak. Halo Kak Agus, halo Sobat EHA. Halo, ya sebelumnya ini kita berada di lokasi ini sudah mengikuti dengan protokol kesehatan. Betul. Dan kami berdua dalam keadaan sehat. Walafiat. Oh, bukan sentosa ya? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu karena mungkin ada beberapa Sobat EHA yang masih belum kenal nih. Namanya siapa, nama panggilan, nama panggung atau baik. Ya itu. Oke. Halo Sobat EHA, perkenalkan aku Arcelia Duhandayani atau biasa dipanggil Arcel atau Aceo sama semua orang. Terus sekarang kebetulan lagi menjabat sebagai koordinator kota Earth Hour Bandung. Kalau di Earth Hour Indonesia, koordinator kota itu berarti ketua. Oh, ketua. Iya. Ini jadi kepala sukunya aku di Earth Hour Bandung. Oh, betul. Ini warga saya. Ya, terima kasih. Earth Hour itu apa sih, Kak? Tolong dijelasin dikit dong, Earth Hour itu apa? Earth Hour itu sebenarnya sebuah movement yang untuk menimbulkan awareness masyarakat tentang global warming sama climate change. Oh, gitu. Kenapa Earth Hour? Earth Hour kan identik dengan mematikan lampu nih selama 1 jam. Nah itu tuh karena kegiatan yang mematikan lampu tuh kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapapun, dari mulai anak kecil sampai orang tua gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ditarik ke belakang nih, secara sejarah itu kayak gimana sih? Apakah emang movement ini dari mana? Mulai dari tahun kapan? Terus di Indonesia itu sejak kapan? Bahkan di Bandung atau gimana tuh, Kak? Jadi gini, Earth Hour itu awalnya ada tahun 2007 di Sydney, Australia. Kayak gitu. Terus dibawalah oleh WWF Global dan masuk ke dibawa oleh WWF Indonesia, masuk ke Indonesia itu tahun 2009. Dan pada tahun 2010 masuklah di 3 kota. Di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta gitu. Untuk Bandung sendiri kan masuknya dari tahun 2010. Nah, sebelum Earth Hour ini dibentuk dulu nih satu wadah namanya JKBBE atau Jaringan Komunikasi Bandung Bijak Energi. Nah, JKBBE ini hadir pada saat tanggal 2 Maret 2011. Jadi JKBBE itu kayak apa ya? Kalau di kampus mah BEM-nya, Earth Hour teh himpunannya gitu. Iya. Seperti itu. Seperti itu ya. Berarti kan kalau misalnya sekarang ini udah jadi komunitas, apakah dari dulu sudah jadi komunitas? Tadinya ya kalau komunitas itu sebenarnya Earth Hour sebagai komunitas itu hanya di Indonesia dan ada di 34 kota official seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, jadi udah cukup gitu. Banyak ya Kak ya. Alhamdulillah banyak banget nih yang antusias sama Earth Hour gitu. Terus kalau si logo 60 plus ini apa nih Kak? Yang kita pakai nih. Iya. Ada mungkin sama ya bajunya. sama kebetulan. Saya ngikutin kepala suku ngikutin aja. Jadi kan itu di situ logonya 60 plus ya. Earth Hour kan mematikan lampu selama 1 jam. Iya. 1 jam sama dengan 60 menit kan. Nah, makanya ditulis 60. Jadi 60 menit kita mengistirahatkan bumi. Nah, terus ada logo plusnya tuh. Si plusnya adalah ditambah dengan gaya hidup yang dijadikan kebiasaan. Gitu. Gaya hidup tuh gaya hidup hijau dengan dengan sesimpel bawa tumbler atau bawa tas belanjaan sendiri daripada pakai plastik sekali pakai. Terus pakai kendaraan umum, bersepeda, kayak gitu-gitu. Si plusnya itu. Kalau nggak salah itu 9 aksi ya kayaknya. Ih benar, udah lulus nih jadi warga yang baik ya. Benar. Oke, kalau gitu ada nggak sih Kak prestasi atau mungkin pengalaman-pengalaman dari Kak Aceo nih sebagai yang sudah
cukup lama berarti. Dari kapan Kak di Earth Hour? Aku di Earth Hour Bandung sendiri dari 2013. 2013 berarti ini tahun ke-7 mau 8 Mau tahun 8 ya. tahun. Mau Iya, 8 betul. tahun. Oke. Ada nggak sih pengalaman seru nih Kak yang mungkin bisa jadi apa ya? Mungkin hal yang bisa membanggakan buat Kak Aceu sendiri atau enggak ya keseruan-keseruan yang ada di Earth Hour itu yang pernah Kak Aceu alamin tuh apa sih Kak? Boleh diceritain dikit? Banyak banget kayaknya. Dan mungkin prestasi untuk Earth Hour Bandung kali ya. Prestasi untuk Earth Hour Bandung yang selama ini aku ikutin adalah lahirnya program-program bareng sama pemerintah. Yang sebenarnya di beberapa kota tuh susah, tapi menurut aku kayaknya bisa kok Earth Hour Bandung aja bisa, masa yang lain enggak gitu loh. Nah contohnya tuh kan kita program Earth Hour Bandung sendiri yang sekarang difokuskan tuh ada 3. Ada Simargi atau edukasi hemat energi. Nah edukasi hemat energi ini hasil kerjasama sama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung untuk kita ngedukasi teman-teman dari mulai tingkat preschool sampai tingkat universitas gitu. Terus ada juga Bandung Semalam. Bandung Semalam ini inisiasinya dibentuk oleh Bapak Ridwan Kamil semasa menjabat jadi wali kota. Udah ngobrol bareng dan segala macam, akhirnya keluarlah satu peraturan yaitu Semalam, Bandung Semalam gitu, serentak matikan lampu. Mirip sama Earth Hour, tapi kan kalau Earth Hour biasanya tiap bulan Maret minggu ketiga. Kalau misalnya Bandung Semalam itu tiap bulan di hari Selasa dan hari Jumat gitu. Terus yang ketiga ada ini yang terakhir tuh kampanye, sebenarnya kampanye dari WWF, cuman memang masuk juga ke Earth Hour juga karena memang nyambung gitu loh sama Earth Hour karena kan merubah gaya hidup ya. Nah salah satunya yaitu beli yang baik itu untuk mengajak konsumen untuk jadi konsumen yang lebih bijak atas produk yang dia beli, seperti itu. Tadi sempat disinggung tuh tentang ada mungkin kolaborasi atau enggak dukungan dari pemerintah. Itu apakah memang seluruh Earth Hour di Indonesia ini memang selaras dengan pemerintah atau mungkin kenapa bisa ada hubungan seperti itu tuh? Apakah memang didukung ada programnya atau apa sih Kak? Kalau didukung untuk semuanya, aku yakin pemerintah daerah masing-masing mendukung ya. Cuman mungkin kalau yang lain mungkin setahu aku baru hanya beberapa daerah yang benar-benar bikin program bareng sama Earth Hour-nya. Tapi kalau waktu pas bulan Maretnya, pas switch off-nya, itu semua pemerintah daerah mendukung kegiatan kami. Karena kan kami ada grup ya, di grup salah satu kanal atau platform. Di situ ada grup Earth Hour Indonesia, semua koordinator kota berkumpul di situ dan kita pasti update kita udah dapat dukungan dari siapa aja nih, kayak gitu. Dan kalau Bandung sendiri, alhamdulillahnya karena Bandung adanya di ibu kota Jawa Barat, jadi didukungnya sama dua pemerintahan, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sama pemerintah kota Bandung sendiri gitu. Wah, seru juga ya, maksudnya untuk bikin kegiatan-kegiatan tuh didukung sama pemerintah, lebih mungkin jadi lebih lancar gitu dan ya. Satu sisi jadinya nunjukin juga ke orang-orang bahwa pemerintah tuh nggak semuanya cuma ngomong doang kok, ada kok yang aksinya bikin langsung program sama kita juga gitu, asal kitanya bisa bisa PDKT mungkin bahasa itunya, bisa PDKT sama pemerintahnya, mereka juga ngedukung kita banget kok gitu. Kita mau bikin program ini, ayo kita bikin bareng-bareng, kenapa enggak, supaya bisa jadi salah satu program kerjanya mereka juga kayak gitu. Berarti memang ada yang timelinenya tuh ada juga ya di pemerintah itu. Iya. Bahkan di kalendernya Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat itu tiap bulan Maret minggu ketiga udah pasti mereka tandain Earth Hour. Benar-benar di kalender yang untuk kalangan mereka sendiri gitu loh. Itu seru banget dan keren, aku keren. sekali. Iya ya, maksudnya memang ya itu bisa dijadikan acuan karena ya cerita dikit gitu. Dulu memang aku juga pernah berkomunitas gitu dan ya sempet lah, maksudnya ada satu kegiatan yang berhubungan sama pemerintah tapi ya agak susah gitu. Memang rada susah, tapi kuncinya satu sih, konsisten ya. Benar, memang susah untuk ketemu, apalagi kita pengennya ketemu sama langsung si decision makernya. Susah memang, walau pernah sampai
berhari-hari diem di gedung sate supaya dapat tanda tangannya Bapak Ridwan Kamil. Terus pernah berhari-hari juga demi dapat footage-nya dia, tapi memang itu jadi wujud komitmen dari pemerintah Jawa Barat dan Kota Bandung sendiri gitu. Iya, tapi dengan segala effort yang dikeluarkan, pada akhirnya sekarang ada di tahap bahkan Earth Hour tuh udah ditandain sendiri ketika di bulan Maret ya. Betul. Ya Gak membohongi hasil. Emang ngomongin usaha, sorry. Usaha tidak membohongi hasil. Nah gitu. Dan ini maksudnya imbasnya pun bisa dirasakan semua oleh teman-teman Earth Hour ya. Betul sekali. Betul. Apalagi ya? Apa ya? Ada nggak sih Kak kayak orang-orang nih yang mungkin kontra kali sama Earth Hour? Apakah dengan gerakannya atau mungkin ada nggak kejadian seru gitu, kayak misalnya Earth Hour lagi bikin kegiatan nih di mana terus masyarakatnya protes gitu, ini apa nih gini gitu kan, ngacauin atau apa gitu? Kalau sampai ngacauin sih kayaknya enggak ya. Cuman ada yang ketika kita datang waktu itu mau bikin kegiatan Bandung Semalam. Terus di mana tuh Kak? Di sebut merek nggak nih? Nggak usah lah ya. Di salah satu daerah di gitu salah ya. satu daerah. Salah satu daerah di Kota Bandung. Nah itu tuh ada warganya yang sebenarnya kalau bisa dibikin persentase 75% mendukung, 25%-nya enggak. 75% mendukung dalam artian ini matiin lampu nih selama 1 jam gitu untuk program semalam. Oh iya untuk penghematan energi dan yang lain-lain, sudah teredukasi lah, udah bisa dibilang udah well educated. Terus udah gitu ada juga yang kontra, ngapain sih matiin lampu, emang kenapa harus matiin lampu segala, emang ada laron, emang ada apa, kayak gitu-gitu loh. Padahal kan setelah kita edukasi lagi, oh iya ya karena ya tantangan terbesar kami ini adalah ngadepin ibu-ibu ya kalau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi mau nggak mau kita langsung nyentuh ke bagian ekonomi. Yang pasti ibu-ibu kan mikirnya cukup bisa ditimbang-timbang lah, masih bisa ditimbang-timbang daripada enggak banget gitu. Terus udah gitu kita sentuh bagian ekonominya, kita jelasin kalau misalkan ibu bisa lebih hemat menggunakan listrik, itu KWH ibu tuh nggak akan setinggi itu deh kayaknya. Ibu bayar listrik nggak akan sama hal itu juga. Iya juga ya. Iya, coba kalau misalnya dilakukannya konsisten. Dimulai dengan 2 hari per minggu, terus lama-kelamaan tiap hari benar-benar mencabut listrik, peralatan listrik yang nggak terpakai gitu, yang nggak urgent banget kan bisa dicabut ya. Yang kayak gitu bisa nurunin KWH loh Bu, jadi lebih murah lah ibu juga. Oh gitu, nah barulah. Tapi ya memang usahanya cukup besar ya jadinya. Ya berarti memang itu udah jurus pamungkas banget ya, ngomongin tentang tagihan listrik, ekonomi itu udah jurus pamungkas ketika menghadapi ibu-ibu. Betul. Waduh, lumayan juga ya ternyata setelah dirasakan langsung gitu, walaupun memang pada awalnya ada penolakan dari warga di daerah itu. Iya. Ada lagi yang mungkin pengalaman seru tentang ya kalau misalnya kita ngomongin yang ngedukung pasti istilahnya banyak lah, siapa sih yang nggak mau bumi kita menjadi lebih baik gitu kan, menjadi lebih asri lagi Bandung, khususnya Bandung karena maksudnya kami ada di Bandung ya pasti banyak lah gitu. Tapi kalau misalnya ya ada yang mungkin pengalaman seru lainnya gitu selain yang tadi gitu Kak? Apa ya? So far sih mayoritas seperti itu, penolakannya dari mungkin jadi mengganggu aktivitas mereka. Iya, terus dikira ngapain sih repot-repot gitu. Cuman kalau buatku pribadi itu waktu itu pernah datang si Margi ngedukasi hemat energi di salah satu sekolah. Ternyata itu sekolahnya ponakan aku. Terus udah gitu aku kan ngasih tahu nih di rumah nanti gimana gitu kan saat edukasi itu. Terus pulangnya baru pulang banget ke rumah, dia kan pulang ke rumah sore-sore tuh, sore menuju maghrib, dia ngomong ke ibu ayahnya, ibu ayah kata tante Acel tadi di sekolah gini jadi harus mati lampu. Jadi iya si anaknya yang jadi ngingetin ke orang tuanya gitu. Dan itu diceritain terus jadi waduh
seneng juga jadinya ternyata langsung menerap untuk anak-anak, dan memang benar lebih mudah untuk mengedukasi anak-anak. Karena kan kalau misalnya kita ngedukasi ke orang tua kayak tadi jatuhnya kontranya lebih banyak. Tapi kalau misalnya ngedukasi ke anak-anak, kita bisa dapat orang tuanya. Dengan si itu tuh jadi anak tuh bisa nyontohin orang tuanya. Kan biar ya Allah anak gua aja kayak gitu, masa gua nggak kayak gitu. Iya. Simargi, edukasi hemat energi. Berarti teman-teman dari Earth Hour itu ngedukasi ke sekolah-sekolah dari mulai tingkat preschool sampai universitas tadinya. Cuman karena adanya kampanye Beli Yang Baik yang segmentasinya lebih ke mahasiswa dan urban moms, jadi untuk Simargi kita lebih fokuskan ke preschool sampai sekolah menengah atas atau kejuruan. Karena memang istilahnya apa ya hal-hal yang seperti itu kayaknya lebih enak ke generasi penerus lah ya, mungkin karena kan ya dengan kasus KACW tadi ketika datang untuk melakukan kegiatan semalam di satu daerah, tingkat penolakannya cukup tinggi gitu, dan itu tidak terjadi cuma sekali ya Kak ya? Nggak cuma sekali dan nggak cuma kegiatan semalam aja. Ketika long march dan yang lain-lain juga kita ngedukasi tentang anti food waste. Itu pun orang-orang ya makanan kan saya yang beli, kenapa Mbak yang harus repot-repot ngasih tahu saya supaya saya ngabisin makanannya? Oke, tapi Bu gitu. Dibalikin lagi, diingetin lagi, baru cukup susah. Cuman ya kalau kitanya berhenti nyoba mah mau sampai kapan, mau siapa juga yang mau ngingetin orang-orang kayak gitu. Iya. Oke, tadi sempat disinggung tuh Kak, kalau ada selain Simargi itu ada Beli Yang Baik. Iya, Beli Yang Baik. Beli Yang Baik itu apa sih Kak? Beli Yang Baik itu sebenarnya salah satu kampanye untuk menekan pola konsumsi dari masyarakat, terutama segmennya itu mahasiswa dan urban moms, ibu-ibu muda. Yang doyan belanja-belanja, shopping. Doyan banget diskonan, belanja online, buka aplikasi orange, aplikasi hijau, biru, macam-macam. Kalau Kacau yang mana nih? Aku yang mana ya? Iya, jadi gitu. Si Beli Yang Baik ini sebenarnya ada di 3 negara. Tapi namanya Sustainable Consumption Production. Oke, berarti ini tuh programnya internasional. Internasional. Oh, aku kira kayak cuma di Indonesia aja. Enggak, ada di 3 negara. Namanya programnya SCP-TIP. SCP kan tadi yang Sustainable Consumption Production. TIP itu adalah 3 negaranya, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Indonesia termasuk karena memang ya seringlah lihat di media-media online gitu, kalau misalnya negara kita ini adalah negara yang tingkat konsumtifnya lumayan tinggi. Iya, betul. Nah, lucu dikit beli, beli. Betul, ada diskonan takis. Nah, awalnya itu dari WWF Global dan IKI namanya. IKI itu ada salah satu anaknya Sule, Kak. Gimana? Oke, si IKI ini tuh organisasi yang pokoknya dia tuh concern tentang pola konsumsi. Itu asalnya dari Jerman. Terus akhirnya setelah riset, ternyata Asia Tenggara lah yang paling tinggi pola konsumsinya. Setelah diriset lebih dalam lagi, muncullah 3 negara itu, Thailand, Indonesia, dan Filipina gitu. Berarti IKI itu NGO yang berasal dari Jerman yang istilahnya concern sama tentang si Beli Yang Baik ini gitu, tentang consumption production, Sustainable Consumption Production. Sustainable Consumption Production. Wah, bisa juga saya bahasa Inggris. Berlatih ya, kita berlatih learning by doing emang. Oke. Gitu. Dan di Indonesia sendiri itu ada di 7 kota. Kenapa hanya 7 kota? Karena di Pulau Jawa itu 7 kota ini yang ternyata pola konsumsinya lumayan tinggi. Kota-kota besar. Ada Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang,
Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Gitu. Berarti ini dipilih karena kota besar atau memang tingkat konsumtifnya cukup tinggi? Keduanya, Oh, karena keduanya. si tingkat konsumsinya tinggi karena dia di kota besar, jadi dia urban cities gitu. Itu berarti selaras lah ya, berkesinambungan Iya. ya. Kotanya besar, Si tingkat konsumsinya tinggi juga. tingkat konsumsi tinggi, banyak anak-anak hypebeast. Yoi. Oke. Kayak begitu. Nah, apa namanya itu kan tadi kan nama programnya SCP ya, Sustainable Consumption Production. Oke. Nah itu kan kita yang ada di kota-kota besar itu menekan pola konsumsi masyarakat untuk lebih bijak lagi dan lebih bertanggung jawab atas produk yang dia beli. Kayak gitu. Kenapa? Karena nggak akan ada produsen baru, nggak akan ada yang buka pabrik baru kalau demandnya nggak ada, benar nggak? Betul. Nah itu makanya kita nih yang di urban cities mencoba untuk menekan itu supaya nggak ada lagi, supaya apa ya, lebih meminimalisir lah, biar nggak makin banyak RTH yang dibabat untuk jadi pabrik atau pohon-pohon apa misalnya pohon-pohon kebun-kebun gitulah, perkebunan yang pohonnya ditebang untuk jadi kertas, tisu, terus dus-dus minuman kemasan kayak gitu. Iya. Oke. Balik lagi secara konsep nih Kak, berarti ada nggak sih poin penting atau ya apapun itu gitu tentang si beli yang baik gitu? Apakah ada poin by poin atau apa gitu? Iya. Jadi kampanye BYB ini ya kita nyebutnya BYB. Oh, BYB. Disingkatnya beli yang baik. Oh BYB. iya, beli yang baik BYB. ya Oke. kan. Nah BYB ini awalnya ada di tahun 2015. 2015. Lalu ada lagi BYB 2.0. 2.0 itu di tahun 2018. 2018 tuh 2.0. Iya, kalau nggak salah, 2018 kalau nggak salah. 2.0 itu ada akhirnya di breakdown beli yang baik itu sebenarnya apa sih? Mungkin orang bingung ya beli yang baik itu memang harusnya seperti apa. Oke. Makanya di breakdown lagi jadi 6 poin. 6 poin. Ada 6 poin. Yang pertama ada beli yang perlu. Jadi ketika kamu belanja, pertimbangin dulu benar-benar perlu nggak sih beli barang itu, atau misalnya masih bisa pakai yang lama nih, jadi ya udahlah nggak usah. Terus beli yang awet, ketahanannya berapa lama? Kamu akan seberapa lama pakai barang itu gitu. Terus ada juga beli yang alami. Untuk alami mungkin segmennya lebih ke makanan sama daily use gitu kali ya, sabun, shampoo, deterjen, minyak gitu. goreng. Minyak goreng, benar. Terus udah gitu, kalau sudah itu poin ketiga, poin keempatnya itu ada beli yang eco-label. Jadi saat beli barang itu sudah ada logo-logo eco-labelnya nggak sih? Eco-label yang sekarang ada di Indonesia itu baru FSC, yang banyaknya itu baru FSC. FSC kalau misalnya pernah beli FSC itu apa Kak? Salah satu itunya eco-label. Apa sih namanya? Sertifikasinya eco-label. Oh mungkin kalau misalnya ini tuh kayak SNI. Iya kayak SNI, benar. Berarti itu memang certified dan itu sudah dipastikan eco-label untuk alam. Iya, eco-label tuh maksudnya karena dia bisa mengelola sendiri limbahnya, sudah bertanggung jawab sendiri atas apa yang dia bikin gitu. Jadi misalnya dia mau bikin FSC kan untuk kertas ya, bukan kertas, untuk produk yang berasal dari kayu. Tisu dan lain-lain lah ya, kertas, dan dus, teman-temannya. itu kan untuk yang berasal dari kayu. Jadi dia tuh sudah memproduksi dari mulai si kayunya, dia punya kebunnya sendiri. Jadi ketika habis dia bikin lagi yang baru. Terus nanti kemasannya masih bisa didaur ulang lagi. Seperti itu. Ya, itu jadi FSC. nggak nebang kayu baru. Benar. Tidak menggundulkan hutan. Betul. Terus gitu. poin selanjutnya Kak? Poin selanjutnya adalah beli yang tadi eco-label. Tadi itu apa? Perlu, awet, alami, eco-label, lokal pride. Local pride dong, harus proud to be an Indonesian. Tapi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi harus bangga jadi orang Indonesia. Iya. Nah, kenapa harus beli yang lokal? Karena sadar atau enggak, kalau kita beli barang dari luar negeri, nggak usah luar negeri lah, dari luar kota aja, beli online, itu kan diantarkannya dari rumah si penjual ke rumah kita pakai kendaraan ya. Betul. Si kendaraannya kan menimbulkan karbon dioksida. Iya. Yang bahaya gitu. Iya. Makanya itu jadi untuk kenapa harus beli yang lokal, untuk menekan carbon footprintnya. Oh. Gitu. Karena ya si
kurir yang nganterin itu ya kemana-mana. Pakai kendaraan bermotor kan. Pasti. Gak tahu tuh dia masih sehat atau enggak mesinnya, yang penting nganter-nganter aja gitu. Soalnya kalau pakai kretek nanti marah-marah yang Kudanya, beli. kudanya juga capek, Ih, kasihan. kasihan. Itu Iya, jadinya iya, jadi apa namanya, eksploitasi hewan Iya, 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 gitu. iya. Terus poin yang terakhir adalah sampahnya mau dibawa kemana. Yang tadi aku bilang kayak misalnya eco label, nanti si apa namanya kemasannya masih bisa didaur ulang atau kayak gimana. Terus kalau misalnya terus-terusan beli plastik juga gimana, udah banyak sekarang kayaknya video-video di kanal-kanal sosial media yang nunjukin ada hewan laut yang hidungnya kesedot-sedotan plastik, ada yang penyu yang badannya masuk ke salah satu plastik dan segala macam kan gitu ya. Karena penyu kan makanannya ubur-ubur. Si ubur-ubur tuh bentuknya ya seperti plastik. Kalau plastik ada dalam air kan mirip banget tuh sama ubur-ubur. Kebayang nggak kalau dia tuh makannya plastik? Dan kebayang nggak kalau ikan yang kita makan yang berasal dari laut sebenarnya dia makan plastik juga gitu. Dan yang pernah saya baca juga kalau plastik itu baru bisa terurai dalam jangka waktu 200 tahun. Yang bahkan sampai detik ini sih saya belum pernah lihat orang hidup sampai 200 tahun. Bener, lagian kalau kita pakai satu plastik gitu ya kayaknya emang kita bisa gitu ngelihat dia teh sampai hancur pisan kan enggak juga ya. Wallahu alam umur kita berapa tahun gitu. Tapi pernah baca juga nih tentang apa bijaklah menggunakan plastik, bijaklah menggunakan tong plastik tuh gimana sih Kak? Jadi gini ya, kalau dengan sorry dipotong, dengan maraknya kampanye tentang plastik gitu dan ya tadi mau dibawa kemana itu kan. Jadi sebenarnya kita tuh jadi orang yang bijak bukan kita tidak menggunakan sama sekali, tapi kita mulai mengurangi, benar-benar memilah nih kira-kira kita butuh banget nggak sih plastik? Iya. Gitu. Jadi sekali lagi bijak bukan tidak menggunakan sama sekali, tapi mulai mengurangi dan memilah. Kira-kira kalau misalnya ini pakai katakan ke minimarket pakai kantongnya butuh nggak atau cuman jadi bungkusan doang lalu dibuang? Nah, bisa jadi. Yang seperti itu mungkin yang kurang bijak. Makanya kampanye kayak kantong tas belanja dan lain-lain itu jadi marak ya akhir-akhir ini karena memang ya dari segi kesadaran masyarakat pun mungkin masih belum begitu peka ya. Betul. Dan karena orang-orang masih belum mau ribet ya. Karena kan walaupun sekarang orang sudah berinovasi untuk bikin kantong belanjaan yang bisa dilipat-lipat yang nggak bakal ngeganggu deh kalau misalnya kita bawa tas sendiri tuh gitu, nggak bakal ngeganggu, kita tinggal buka udah tuh jadi gede bisa keisi semuanya. Nah itu tuh jadi masih mindset orang-orang ribet banget harus pakai tote bag, terus nanti kalau misalnya beli bahan-bahan yang basah gimana? Ya nggak apa-apa kan, balik lagi bijak. Kalau misalkan masih bahan-bahan kering dan hanya beberapa item, ya kenapa nggak dimasukin ke tas aja gitu, tas sendiri daripada bawa belinya satu item tapi kreseknya segede apa nggak tahu gitu. Begitu Kak Agus. Jadi mungkin ya balikin lagi sama pribadinya masing-masing mungkin ya Kak ya. Karena maksudnya kami sebagai apa namanya champions gitu dari Earth Hour ya menginginkan bumi yang lebih baik lagi, menginginkan kembalinya bumi seperti dulu yang asri, yang adem, yang nyaman untuk ditinggali, tidak seperti sekarang yang banyak polusi, macet, panas dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin setelah ngobrol-ngobrol tadi sama Kak Acel bisa mulai aware lah gitu ya tentang ya kalau misalnya memang mau bumi yang lebih baik lagi, mau bumi yang kayak dulu lagi, ya mulai bijak lah terhadap apapun yang akan dilakukan. Khususnya mungkin karena kita ada di kota yang besar, maksudnya kita ada di Bandung nih, kami ada di Bandung. Mungkin dalam hal yang balik yang tadi ya tentang beli yang baik ini, kalau mau belanja
tolong dipikirkan lagi untuk kedepannya seperti apa dan mungkin bisa memperhatikan 6 poin yang tadi Kak Aceh sebutkan. Betul. Dan itu pun jadi salah satu salah satu rentetan dari podcast yang bakalan dibuat beberapa episode ke depan. Wow, gitu, oke, seru nih kayaknya. Iya, jadi mungkin ya nanti bakalan ngobrol-ngobrol sama yang lebih expert pada bidangnya untuk nge-share pengalaman-pengalaman mereka tentang ya poin-poin yang tadi disebutin. Iya, juga, atau gitu mungkin bisa ini juga kali ya. Kalau ini sorry ya, mungkin masukan kalau misalnya bikin podcast lagi bisa ngundang contoh produk yang sudah menerapkan salah satu prinsip dari beli yang baik. Boleh idenya sih. Jadi kayak emang beli yang baik apa sih? Nih dikasih tahu contoh aslinya begini loh. Kayaknya udah banyak juga sih di Bandung yang udah menerapkan prinsip-prinsip beli yang baik ini. Oke. Seru. Oke, terakhir ya Kak, pesan-pesan buat sobat-sobat EHA nih yang dengerin apa gitu tentang ya terserah lah apa tentang bumi, tentang apapun gitu. Apalagi maksudnya kayaknya saya masih belum terlalu tua ya. Sebagai generasi milenial gitu, ada nggak pesan dan kesan yang mau disampaikan untuk sobat-sobat EHA yang lagi dengerin nih? Oke. Mungkin pesannya karena Earth Hour sendiri komunitas yang adanya karena apa ya? Concern di penghematan energi. Jadi mungkin pesanku adalah pakai yuk satu jarinya buat matiin lampu yang udah nggak terlalu penting gitu ya, maksudnya nggak terlalu urgent lah gitu. Terus pakai 3 jarinya untuk mencabut peralatan listrik yang tidak terpakai. Terus pakai 5 jarinya buat ngajakin teman-temannya untuk melakukan hal yang sama dan ajak untuk gabung di Earth Hour Bandung Movement gitu. Jadi memang terbuka ya untuk sangat terbuka. Iya. Sangat terbuka sobat-sobat EHA yang pengen belajar bareng di sini, pengen ikutan simargi atau semalam mungkin Kak. Iya. Itu boleh banget. Tinggal pantengin aja sosmednya Earth Hour Bandung. Senang sama anak-anak. Iya, betul. Senang sama ibu-ibu mungkin ikutnya semalam. Gimana? Sama bapak-bapak. Boleh. Asal tidak saling mengganggu ya. Iya. Oke, mungkin ya itu kesimpulannya tadi, yang hal yang sangat mudah untuk dilakukan untuk menjaga bumi kalau misalnya mungkin karena tidak terlalu sulit untuk dilakukan, yaitu pakai 1 jarimu untuk mematikan lampu. Pakai 3 jarimu untuk mencabut peralatan listrik yang tidak terpakai, dan pakai 5 jarimu untuk mengajak teman-teman di sekelilingmu untuk ayo kita bersama menjaga bumi, menyelamatkan bumi untuk menjadi bumi yang lebih baik, menjadi bumi yang asri lagi, nyaman lagi untuk ditinggali. Oke. Gitu aja. Ada sebagai penutupan Kak, Earth Hour tuh ada jargonnya atau apa gitu? Ada dong. Oh ada. Gimana? Gampang. Ini aksiku, connect to Earth, raise your voice for nature. Oke, bisa bareng-bareng. Gesturnya gimana? Ini aksiku, connect to Earth, raise your voice for nature. Oh gini aja. Oke. Gitu Ke aja. kamera kali ya. Oke, baik. Ya. Earth Hour Bandung. Ini aksiku, connect to Earth, raise your voice for nature. Ya, terima kasih udah dengerin sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya. See ya.